Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Arif Ridla Putra. Saya akan menjelaskan tentang materi remote server. Definisi dari remote server adalah server yang bisa diakses dari jarak jauh. Jadi meskipun pengguna tidak berada di jaringan LAN yang sama, bisa tetap masuk ke sistem server tersebut. Server ini bisa saja diletakkan di tempat yang tersembunyi agar tak sembarang orang diketahui. Jadi lebih menjamin keamanan namun tetap bisa mengakses tanpa perlu ke lokasi tersebut. Nah, adapun cara kerja dari remote server adalah ibaratnya seperti melakukan panggilan telepon. Ponsel adalah komputer untuk mengakses. IP server adalah nomor telepon tujuan. Contoh, klien, halo server, izin mau akses secara remote dong. Atau remote server, oke, username sama password apa? Klien, ini nih remote server, benar, silakan masuk. Nah, jika sudah berhasil login, Anda bisa mengakses server remote secara otomatis. Nah, di sini ada cara menggunakan Windows. Yang pertama, buka menu Start, lalu cari Map Network Drive. Kemudian isi kolom folder dengan alamat IP atau hostname dari server yang Anda ingin akses. Kemudian centang reconnect at sign-in untuk terhubung secara otomatis setiap Anda menyalakan komputer. Kemudian tekan tombol finish dan Anda akan mendapatkan shortcut server tersebut. Kemudian selanjutnya klik shortcut dan masukkan username dan password yang telah di setup. Kemudian menggunakan Mac OS. Pertama, klik icon Finder, kemudian buka menu Go, kemudian klik Connect to Server, kemudian masukkan alamat IP atau hostname server yang Anda ingin akses. Kemudian jika server tersebut menggunakan US window, tambahkan sbm.2// sebelum alamat IP atau hostname. Kemudian klik connect, kemudian masukkan username dan password. Aplikasi menggunakan remote server. Yang pertama, Windows Remote Desktop. Sebuah aplikasi remote yang memang sudah tersedia bagi pengguna yang menggunakan perangkat Windows. Adapun kelebihan dari remote desktop adalah yang pertama, mudah digunakan, server dapat memanipulasi data komputer, memiliki fitur chatting, keamanan terjamin karena klien tidak dapat memanipulasi data. Yang kedua, TeamViewer. Dapat meningkatkan komputer, memungkinkan komputer dapat melakukan berbagai file dan beberapa fitur yang dapat memudahkan Anda melakukan kontrol jarak jauh. Adapun keunggulan TeamViewer adalah mudah digunakan, keamanan terjaga, remote support terintegrasi dengan remote monitoring and management atau RMM TeamViewer. Kemudian remote utilities. Aplikasi untuk memudahkan Anda mengatur remote server hanya dengan satu kali klik. Remote utilities menyediakan fitur action directory sehingga Anda bisa langsung klik icon dapat mengatur komputer tersebut. Adapun beberapa fitur lain yang dapat Anda nikmati adalah full control and view, two-factor authentication, RDP integration. Yang keempat itu adalah Unified Remote Desktop. Aplikasi yang dapat digunakan di berbagai sistem operasi baik Windows, Mac, ataupun Linux juga dapat digunakan melalui perangkat mobile. Untuk bisa saling terkoneksi, baik remote server maupun perangkat yang mengakses harus menginstal terlebih dahulu tentunya. Beberapa fitur unggulan yang Anda bisa gunakan pada aplikasi ini adalah easy connection, security, multiple times, screen viewer. Nah, yang kelima ada AnyDesk. Aplikasi remote server populer yang telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Dapat mengakses perangkat dari jarak jauh dengan lebih cepat sebab menyediakan bandwidth yang besar dan sedikit data. Berikut ini fitur unggulan lain AnyDesk. Yang pertama, built-in address book. Yang kedua, keamanan inskripsi. Yang ketiga, aplikasi ringan. Yang keenam, ada remote PC. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang user friendly sehingga mudah digunakan. Beberapa fitur
Yang terbaik dimiliki aplikasi ini adalah multi-access, chat via teks dan suara, dukungan firewall dan server proxy, bantuan dari tim support. Adapun fungsi remote server yaitu menyalakan dan mematikan server, memantau penggunaan resource, mudah memantau keamanan, memudahkan perbaikan sistem, mengontrol komputer lain, dan terakhir, menghidupkan dan mematikan komputer dari jarak jauh. Oke, itulah tadi presentase yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.